Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para mahasiswa calon peserta MSIP yang kelima, pada hari ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan motivational podcast kita untuk MSIP 5 ini, yaitu dengan pembahasan misi hidup dan niche. Pada hari ini kita akan berbicara tentang niche setelah kita sudah membahas tentang misi hidup. Baiklah, para mahasiswa calon peserta MSIP 5 yang luar biasa, sekali lagi selamat bagi Anda yang sudah menentukan ya, sudah memutuskan untuk mengikuti MSIP 5 ya, yang disediakan oleh Kemendikbud RI ya, melalui Dirjen Ristek ya, yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama di seluruh Indonesia ya. Dan saya juga sudah menandatangani surat rekomendasi dari para mahasiswa yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti MSIP 5 ini ya. Selamat bagi Anda semuanya yang sudah memutuskan, dan yang lainnya saya dorong untuk bisa memutuskan untuk mengikuti jejak dari teman-teman yang lainnya. Oke lah, pada sesi ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang misi hidup dan niche ya. Dan pada episode yang lalu kita sekali lagi saya sampaikan telah membahas tentang misi hidup. Dan kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasannya tentang niche. Oke ya, baiklah. Ya, kalau kita berbicara niche itu ya, di dalam konteks bisnis, ketika kita itu membahas tentang kewirausahaan ya, di semua fakultas lah jelasnya ya. Ketika kita mempelajari kewirausahaan itu selalu kita juga diskusi tentang niche kan gitu. Apalagi ketika kita membangun bisnis model kanvas kita ya. Dan niche itu dalam konteks bisnis adalah satu ceruk pasar ya, ceruk pasar tertentu yang kita sebut dengan segmen pasar tertentu atau spesifik ya, bagi kita untuk menawarkan produk, jasa, dan value atau nilai-nilai produk maupun jasa kita ya. Dan itulah yang disebut dengan niche market. Oke. Tentu di dalam berbisnis itu kan tidak semua jenis bisnis kita lakukan, tidak semua orang kita bisa jadikan segmen pasar kita kan gitu ya. Jadi itu penting ya untuk suksesnya di dalam bisnis kita. Tentunya pemilik bisnis biasanya ya kita menakar niche ini dengan menampilkan keunggulan dan keuletan mereka untuk melayani customer yang khusus ya, dengan kekhususan mereka juga ya, sehingga mereka sukses dan mendapatkan loyalitas daripada customer mereka. Itu juga Anda tentunya ya. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang niche untuk membentuk jati diri Anda ya, atau membangun personal branding Anda. Lah, bagaimana kalau saya misalnya mau masuk di perusahaan itu ya, perusahaan apa yang saya pilih, jenis pekerjaan apa yang saya pilih, dan apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik dan kemampuan dan keagungan dari diri kita sendiri, sehingga perusahaan atau opportunity, kesempatan kerja itu justru memilih kita gitu ya. Nah, inilah yang kita bahas hari ini untuk membangun personal branding kita, membangun niche kita. Terkait dengan ketertarikan Anda untuk bisa masuk di mengikuti MSIP kelima ini, dapat dikatakan bahwa Anda telah tertarik ya untuk masuk ke dunia intrapreneur tentunya ya, karena kita akan magang di perusahaan-perusahaan sebagai pegawai di perusahaan itu. Tentu Anda harus bersikap dan juga bertindak sebagai intrapreneur gitu ya. Nah, sedangkan mungkin saat ini Anda sedang berupaya untuk melakukan aksi nyata, berkarya secara mandiri, berwirausaha ya. Nah, dalam hal demikian
Anda berarti itu adalah mengarah kepada passion Anda sebagai entrepreneur ya. Baik intrapreneur maupun entrepreneur ya, yang selalu berupaya ya, yang selalu berupaya menarik semua orang ya, melakukan semua hal, itu justru sangat berisiko untuk tidak mendapatkan ketertarikan dari seorang pun, dan tidak mendapatkan keberhasilan satupun. Nah, itulah yang pada episode sebelumnya itu saya sampaikan sebagai striving. Ya. Striving itu kita usaha melakukan banyak hal, tapi kita tidak memiliki hasil. Nah, itu dia. Ya, jadi oleh sebab itu, disinilah saya mengajak para mahasiswa sekalian untuk membahas tentang apa itu niche untuk membangun diri kita sendiri atau membranding diri kita sendiri. Ya, tadi saya katakan bahwa tidak semua orang itu menyukai apa yang kita punya dan apa yang kita tawarkan. Dan tidak semua opportunity itu dapat selaras dengan apa yang kita miliki atau apa yang kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, satu langkah yang bagus ya untuk membangun pribadi kita menjadi pribadi mastery, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, diharapkan kita tidak menjadi pribadi yang panik, tidak menjadi pribadi yang inersia, juga tidak menjadi pribadi yang coping hari-harinya sama-sama saja ya, atau bahkan menjadi pribadi yang striving, yaitu berusaha keras untuk mencari banyak hal tapi justru tidak ada hasilnya ya. Dan oleh sebab itu mari kita membahas tentang apa yang disebut dengan niche ya, untuk membentuk personal brand kita dan berfokus pada niche kita. Sekali lagi, berfokus pada niche kita. Ya, berfokus pada niche kita. Bagaimana cara kita berfokus pada niche? Bagaimana orang memahami keahlian kita? Bagaimana orang bisa merasa sukses atas pertolongan kita ataupun karena layanan karya-karya kita? Bagaimanakah orang mengidentifikasi sebagai seseorang yang khusus bagi mereka? Artinya orang mengidentifikasi kita sebagai seseorang yang khusus bagi mereka ya, pada pandangan mereka. Jadi kita itu ya berbeda begitu loh ya, dan kitalah yang dicari oleh mereka begitu loh ya. Oke. Lalu bagaimana orang selalu kembali kepada karya-karya kita, kepada layanan-layanan kita, kepada diri kita, jenis dan area karya khas atau khusus seperti apa ya, yang ya dapat menjadi layanan kita atau dapat menjadi keagungan kita yang saat kita melayani orang-orang tersebut mereka menjadi sukses. Artinya dalam konteks lain itu ini adalah kita berbicara tentang satu konsep yang disebut dengan customer success ya, bukan sekedar customer service ya, tapi customer success. Bagaimana customer kita sukses karena diri kita, lalu itu sebenarnya apa sih niche kita itu? Nah, begitu ya. Nah, saat orang kembali menggunakan diri dan karya kita, itulah maka saatnya kita telah menemukan niche kita ya. Sebagai pribadi yang unshakable ya, sebagai pribadi yang mastery, maka kita harus menghindari keluhan-keluhan ya. Kita menghindari mengeluh, bahkan kita hanya mengkritik orang lain ya. Itu ya kita hindarilah ya. Sekali kritik boleh, tapi kasih masukan juga, jangan hanya mengkritik ya. Bisa mengatakan kritik dengan kritik.
mengkritik, kita harus memberi masukan. Ya itu menurut saya itu bukan growth mindset, ya itu fixed mindset. Ya kita jalankan diri kita sebagai pribadi yang master itu yang memiliki growth mindset begitu ya. Dan kita bisa share the glory kan, kita bisa gratitude kalau dalam istilah teori saya itu G star culture itu ya, kita selain memahami tentang keagungan kita sendiri, kita memahami keagungan orang lain dan kita share the glory. Kita pakai strategi gratitude, rasa syukur, sehingga kita saling asuh seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey dalam hal 7 kebiasaan orang yang efektif. Itu adalah salah satunya adalah sharpen the saw. Ya, sharpen the saw itu kalau Ki Hajar Dewantara ya itu tadi asah asih asuh, ya kan gitu ya. Ngomong among ya, di antara teman, di antara kita sendiri kan begitu. Ya. Apalah artinya kritik, kita merasa menang tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya ya. Ya kan gitu ya, tidak ada hasilnya ya, cuma kita senang aja gitu ya. Oke lah, baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang unshakable itu dan menghindari keluhan, menghindari banyak mengkritik tanpa memberikan masukan ya itu. Dan ya kita hanya melihat dari pandangan diri kita sendiri. Maka kita perlu menggunakan topik orang lain juga untuk mengerti sudut pandang orang lain juga, sehingga kita bisa menemukan niche kita. Ya baiklah, bagaimana kita bisa menemukan niche kita ya? Tadi sudah saya sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Lalu kemudian tadi saya menyebutkan 3 kali ya, kita menemukan niche kita. Kita fokus pada niche kita. Ya untuk fokus menemukan niche kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan itu kita gunakan sebagai refleksi diri kita, retrospeksi diri kita, muhasabah kita, dan muqarabah kita, agar kita bisa menemukan keagungan diri kita yang diberikan oleh Sang Maha Agung, dan kemampuan kita untuk mengaktualisasikan keagungan kita itu, lalu juga itu adalah resonansi dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita, sehingga mereka mengerti sesungguhnya kita itu siapa begitu ya. Lalu apa yang bisa mereka harapkan agar kita bisa membantu mereka dengan sukses, dan lingkungan apa saja, orang-orang bagaimana saja ya yang kemudian bisa kita bantu untuk menjadi sukses ya. Ya kita bisa juga bertanya tentang apa saja yang telah kita lakukan membantu orang lain sehingga mereka sukses ya, dan mereka kembali lagi pada diri kita. Itu akan menuntun pada niche kita ya. Ya, saat Anda memasuki MSIB 5 ini, yaitu apakah Anda sudah bisa memastikan ya keahlian dan kemampuan apa ya yang Anda punyai, yang selaras dengan jenis pekerjaan, perusahaan, dan posisi yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan di dalam MSIB 5 ini, yang nanti Anda akan magang di dalamnya atau internship, dan Anda akan ditempatkan di posisi yang ditawarkannya. Nah, bagaimana Anda memilih penawaran-penawaran tersebut ya? Apakah semuanya akan dipilih semua? Nanti saya katakan tidak semua bisa kita pilih, dan tidak semuanya bisa juga berhasil dapat kita pilih kan gitu ya. Nah, kita tidak bisa memilih semuanya, dan kita juga tidak bisa mengerjakan semuanya. Nah, saat Anda berwirausaha juga itu, apakah Anda juga sudah menemukan segmen pasar yang khusus ya, yang menjadi target customer Anda juga gitu. Nah, ini dua-duanya ini adalah sejalan sebenarnya. Yang pertama, ketika kita masuk di perusahaan, itu kita akan mempersiapkan diri kita sebagai entrepreneur, dan yang kedua ketika kita berwirausaha mandiri, itu kita mempersiapkan diri kita sebagai entrepreneur. Keduanya memerlukan
niche, ya, memerlukan niche dan memerlukan kita menemukan niche kita. Ya, inilah perlunya kita menemukan niche dan membangun personal branding kita agar kita mendapatkan kesempatan yang sesuai dengan keagungan kita yang telah diberikan oleh Sang Maha Agung, dan akhirnya kita bisa sukses, orang lain yang kita bantu juga sukses, perusahaannya sukses, masyarakatnya bisa sukses, dan kita semuanya bisa sukses. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menemukan niche kita? Ya, mungkin beberapa hal ini yang akan saya sampaikan sebagai pengalaman saya, ya, sebagai intuisi dan juga berdasarkan pengalaman saya pada saat saya juga bekerja di perusahaan selama 15 tahun, dan juga sudah sejak dulu, ya, sejak tahun 1987 juga saya berkecimpung di perguruan tinggi, ya, dan juga pada tahun 96 saya selain saya juga kuliah di Melbourne, itu juga saya mendapatkan opportunity seperti ini, lalu kemudian saya memilih opportunity itu, akhirnya juga sesuai dengan apa yang passion yang saya punyai, sehingga alhamdulillah kuliahnya selesai dan juga pekerjaan juga dapat selesai dengan baik, dan banyak kawan, banyak teman yang selalu bisa saling membantu. Oke lah. Yang pertama adalah strategi yang pertama itu adalah silahkan Anda mencoba untuk mengenali keagungan diri Anda. Keagungan diri Anda, keagungan yang sudah diberikan oleh Sang Maha Agung. Dalam filosofi atau dalam teori G. Star Goldway, gitu ya, yang saya punya, itu disebut dengan greatness, ya. G yang pertama, greatness. Apa sih sebenarnya kekuatan dan kemampuan serta keagungan kita dalam diri kita yang telah diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sih sebenarnya, dan apa saja yang belum kita aktualisasikan di dalam aksi-aksi tindakan nyata kita, dan tindakan nyata apa saja yang kita pernah melakukannya secara gagal, ternyata tidak sesuai dengan passion dan juga tidak sesuai dengan keagungan diri kita. Nah, temukan hal apa saja yang telah Anda juga perbuat untuk orang lain, yang menghasilkan kesuksesan bagi orang lain, dan orang lain tersebut juga kembali kepada Anda, ya, kembali kepada Anda untuk meminta pertolongan kepada Anda, menggunakan jasa Anda, pikiran-pikiran Anda, gitu ya. Lalu kemudian Anda bisa sukses juga, ya, dengan aktivitas-aktivitas yang sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang dan dengan kemampuan keagungan diri Anda tersebut, ya. Nah, dalam hal filosofi di perusahaan, ya, apa yang kita kerjakan sampai kemudian orang itu adalah mencapai kesuksesan mereka, itu yang kita sebut dengan customer success. Kalau Anda di perusahaan, maka Anda harus memiliki kompetensi customer success. Bagaimana Anda memberikan pelayanan atau memberikan layanan karya-karya Anda sehingga customer Anda sukses, bukan hanya sekedar customer service, tetapi customer success, bukan sekedar customernya puas tapi mereka sukses, gitu ya. Kalau mereka sukses, insya Allah pasti Anda juga sukses, ya. Nah, itulah nanti kita juga akan menemukan niche kita dari cara seperti ini, ya. Dan tentu apa yang kita kerjakan yang menjadikan orang sukses itu juga mengakibatkan, ya, mengakibatkan orang-orang tersebut kembali kepada diri kita. Di dalam konteks di perusahaan, customer kita itu siapa, ya? Ya, orang yang Anda layani. Contoh, kalau Anda mengerjakan sesuatu yang di-assign oleh atasan Anda, manajer itu adalah customer Anda. Ketika Anda bekerja sama dengan teman, sesama teman, lalu kemudian itu adalah
sangat penting untuk mencapai tujuan pekerjaan Anda, maka teman itu adalah juga customer kita. Jadi bukan sekedar orang yang Anda layani dari luar sana ya. Jadi siapa the next person that you work with itu adalah customer Anda. Dan mereka harus kita buat menjadi sukses sehingga kita juga sukses. Nah, dalam hal seperti itu maka kita perlu menemukan niche kita ya. Oke lah, jadi itu sehingga itulah apa yang kita sebut dengan satu proses di mana kita bisa mendapatkan pengalaman dari orang lain menjadi sukses, dan kita juga bisa memberikan pengalaman baru kepada orang lain menjadi sukses. Dan di dalam teori G Star Gold Way saya itu saya sebut dengan gratitude ya. Gratitude itu adalah kita menyadari bahwa diri kita itu memiliki keagungan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menyadari orang lain memiliki keagungan sehingga kita melakukan interaksi dengan baik ya, dengan growth mindset, dan itu yang disebut dengan Stephen Covey sebagai sharpen the saw, kita saling belajar, saling melayani, dan Ki Hajar Dewantara menyatakan itulah sebagai asah, asih, dan asoh atau momong, ngemong, dan among. Di antaranya seperti itu. Hal-hal seperti inilah sesungguhnya merupakan satu strategi yang dapat kita kerjakan untuk mengenali dan mengaktualisasikan keagungan diri kita dan mendapatkan pengalaman dari atau belajar ya dari keagungan orang lain sehingga kita menghasilkan kesuksesan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang yang kita layani yang disebut dengan customer kita, dan dalam konteks kompetensi di perusahaan itu disebut dengan customer success. Yang kedua, strategi yang kedua, cobalah Anda mengidentifikasi passion Anda. Passion Anda ya. Apa itu passion Anda? Yaitu kegemaran Anda, gairah Anda, semangat Anda untuk berkarya ya. Fokus fokus kegembiraan atau kesenangan yang Anda lakukan untuk berkarya, dan interest Anda, minat dan kekuatan Anda sendiri ya. Interest Anda, trade Anda gitu ya, minat dan kekuatan Anda sendiri yang dapat menampakkan jati diri Anda bahwa Anda itu sangat ulet, telaten dalam bidang tertentu, tetapi Anda juga meminatinya dan Anda juga mampu untuk mengaktualisasikan diri Anda gitu ya, secara tekun, berkhidmat dalam usaha dan karya Anda sehingga orang lain itu merasa nyaman, senang untuk dapat pelayanan dan dapat memanfaatkan karya-karya Anda. Ya, seorang entrepreneur itu yang mencintai ya apa yang mereka kerjakan seperti Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, dan juga menjalankannya dengan telaten dan ulet ya, dan tekun gitu ya dalam usaha Anda atau dalam hal berkarya di perusahaan begitu ya, sebagai entrepreneur itu memiliki kecenderungan kesuksesan yang sangat tinggi. Itu yang dikatakan oleh Adrian Fisher ya pada laman Forbes. Nah, sisi lain juga tentu adalah kedisiplinan ya, lalu kemudian juga komitmen ya. Komitmen ini kalau di dalam teori G Star Gold Way saya itu adalah obedience. Kita memiliki komitmen, memiliki obedience. Kita memiliki tepat janji dan komitmen untuk melakukan apa yang kita sudah janjikan dan kita setujui gitu ya. Dan kita juga melakukannya dengan cinta kasih, dengan senang hati, dan kita berinteraksi dengan orang lain dengan senang hati yang saya sebut di dalam teori G Star Gold Way itu adalah love ya. Dan itulah tadi yang saya juga hubungkan dengan gratitude ya, kita saling belajar dari teman yang lain, saling mengingatkan gitu ya, dan seperti itu. Dan tentunya dengan tindakan yang sangat disiplin ya,
Dan itulah juga adalah kata terakhir saya di dalam teori G star good way ya. Jadi G itu adalah greatness, keagungan diri Anda. Star itu Anda adalah pribadi star, Anda pribadi yang mastery, Anda pribadi yang sukses, Anda pribadi yang berintegritas tinggi ya. Lalu kemudian gratitude ya, gratitude itu adalah rasa syukur, rasa senang, rasa menghargai teman yang lain ya, belajar dari yang lain gitu ya. Lalu obedience itu taat terhadap komitmen-komitmen kita, dan love itu adalah peduli juga ya, peduli, saling menghargai dan juga tolong menolong gitu ya, gotong royong. Lalu juga disiplin ya. Itu kecenderungannya dalam hal demikian, maka Anda akan menjadi pribadi yang mastery, dan itu akan dapat memudahkan Anda menjadi pribadi yang sukses, dan Anda akan mendapatkan niche diri Anda sendiri. Alhamdulillah saya juga mengalami hal ini sejak tahun 1997 sampai terus tahun 2011 itu hampir setiap tahun saya mendapatkan kesempatan untuk untuk berkarya ya di tingkatan yang lebih baik, dan memang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah dan juga ketekunan saya juga bisa berhasil. Yang ketiga adalah jadilah pribadi yang otentik ya. Pribadi yang otentik itu adalah pribadi yang memang Anda adalah diri Anda. Otentisitas itu menentukan personal brand Anda, bahwa Anda memang memiliki satu kekuatan yang memang berbeda gitu loh ya, gitu ya, dengan orang lain ya. Jadi tidak sama gitu ya. Dan Anda memiliki keagungan yang ada kelebihannya sehingga orang membutuhkan diri Anda ya. Menjadi pribadi yang memiliki keaslian diri, bijaksana dan transparan ya, kita selalu jujur, selalu mengatakan sesuatu yang transparan sesuai dengan aturan yang diizinkan ya, dan juga sesuai dengan kebijaksanaan kita ya, cerdas dan komunikatif. Kita bisa menjadi orang yang bisa komunikatif dan teguh hati gitu ya. Itu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Anda akan dapat mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan itu menumbuhkan pribadi yang dapat dipercaya bagi diri Anda gitu, secara tersendirinya gitu ya. Jadi you will get trust from other people gitu ya. Jadi menjadi pribadi yang memahami tentang keagungan diri, otentisitas Anda gitu ya, dan menghargai keagungan diri orang lain juga ya, otentisitas mereka tuh, secara strategi gratitude itu, dan berkomitmen yang tinggi, obedience, juga peduli, love, disiplin ya, dan mampu berbagi kebahagiaan, share the glory gitu. Kalau ada teman yang berhasil ya kita berikan apresiasi. Kalau kita berhasil ya kita berterima kasih kepada teman-teman kita. Oh alhamdulillah saya ini, terima kasih atas juga istilahnya peran teman-teman semuanya. Ya itulah share the glory. Kalau perlu kita ada rezeki ya kita share the glory ya, kita sedikit ada bukan pesta lah ya, tapi rasa syukur sama teman-teman gitu ya. Nah ya itulah pribadi-pribadi yang memiliki growth mindset, pribadi yang positif, mastery, dan dia adalah pribadi yang integritasnya tinggi gitu. Bukan pribadi yang selalu inkuisitif, selalu mengkritisi orang lain, merasa dirinya lebih baik gitu ya, dan tidak siap untuk adanya perubahan gitu ya, dan tidak siap juga untuk mengembangkan orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan bahkan menggantikan dirinya untuk bisa menjadi pemimpin di dalam satu organisasi misalnya begitu ya. Nah ini penting bagi kita untuk memahami hal ini, karena sesungguhnya seperti apa yang saya sampaikan bahwa karya kita itu adalah ibadah kita gitu, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya memang untuk mengabdi kepada Allah melalui tindakan karya-karya kita juga gitu ya. Nah itulah tadi saya katakan bahwa saat kita sudah berhasil kita bisa share the glory ya, kita
Anda bisa berbagi kebahagiaan lah sama teman-teman ya. Itu, dan dapat menumbuhkan dan menyerap kepercayaan diri dari orang lain tentunya, yaitu hal-hal seperti itu. Dan itu juga Anda akan memetik kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Dan pada akhirnya Anda dengan sendirinya menemukan niche Anda. Ya, lalu kemudian strategi berikutnya adalah jadilah seorang ahli ya, yang diakui atau bisa dikatakan sebagai recognized experts gitu ya. Jadi Anda memposisikan diri Anda sebagai ahli yang memang diakui. Anda sebagai ahli apa misalnya ya. Contoh soal begini, ya, kemarin saya agak malam ya, itu mengalami kegagalan starter ya untuk mobil saya. Lalu saya teringat ada satu nomor telepon yang biasanya orang ini memang sangat membantu, dan saya sebagai customer-nya itu menganggap beliau itu ahli dokternya mobil ketika macet-macet seperti itu ya, dan saya menganggap itu adalah mungkin akinya, lalu kemudian beliau biasanya juga membawa jumper langsung dengan akinya ya. Tapi ketika di jumper itu lalu kemudian saya starter lalu tidak bisa hidup, saya kemudian pikiran saya berpikir bahwa ini adalah bukan akinya, tetapi ini pasti ada situasi lain yang mungkin ya starternya itu sendiri. Langsung beliau mengatakan oke, buka saja. Langsung saya lihat, nah, oleh beliau dilihat, begitu dilihat ternyata benar ya, jadi starternya dinambonya ya itu, sehingga apa yang terjadi, beliau copot, beliau kemudian perbaiki, tidak sampai lama ya, hanya 1 jam, akhirnya bisa selesai dan mobil hidup lagi. Ya itulah yang kita sebut dengan recognized experts ya. Saya menganggapnya beliau adalah ahli yang memang teruji gitu ya, diakui ya. Oleh sebab itu ini strategi yang baik ya bagi diri Anda untuk membangun dan menumbuh kembangkan diri Anda menjadi ahli yang teruji, ahli yang diakui oleh khalayak, oleh customer, oleh atasan Anda ya. Sehingga mereka selalu merindukan Anda, karya-karya Anda, dan mereka kalau ada sesuatu hal pasti datangnya kepada Anda gitu, bukan orang lain gitu. Lalu kalau seperti itu kemudian Anda mungkin mengatakan kok saya terus ya, kok orang lain tidak, nah itu berarti Anda itu adalah menolak keagungan diri Anda malahan. Kenapa Anda diberikan keagungan oleh Tuhan dan kemudian sudah diakui oleh orang lain, kemudian Anda itu adalah menjadi pilihan daripada orang-orang itu, ya jangan ditolak gitu ya, lakukan dengan senang hati. Lalu kemudian tentunya itu akan ada kesuksesan bagi mereka dan kesuksesan bagi diri Anda sendiri, dan kesuksesan itu tentu juga peningkatan branding diri Anda sendiri, dan mungkin juga ada hubungannya dengan finansial ya. Sisi lain juga apapun situasinya itu sebagai dorongan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, itu jelas itu adalah suatu aktualisasi diri dari keagungan Allah, keagungan diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi ibadah kita. Bukankah begitu ya? Nah, walaupun bekerja di perusahaan pun bukan berarti kita tidak ada hubungannya dengan spiritualitas kita ya. Itulah yang kita sebut dengan spiritual quotient ya. Oke lah, baik. Baiklah, kita lanjutkan. Strategi yang berikutnya, yang kelima, adalah temukan customer, klien, audience, ataupun pengagum diri Anda ya, dengan cara mengidentifikasi karakteristik mereka ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang Anda tawarkan, nilai-nilai Anda yang yakini, nilai-nilai yang Anda praktekkan, aktualisasikan ya, ya yang sejalan dengan passion Anda, sejalan dengan keahlian Anda tadi ya. Nah, kepada Anda lah mereka kembali kepada dirimu ya. Mereka berpaling kepada dirimu, bukan orang lain. Sehingga kalau ada pekerjaan baru lagi, diberikanlah kepada dirimu, bukan kepada orang lain. Dan ini harus kita syukuri. Jangan malah merasa bahwa selalu saya terus nah, gitu ya. Ya itulah hasil daripada
personal branding Anda, begitu ya. Lalu kemudian Anda akan selalu mendapatkan kepercayaan ya dari atasan Anda, dari orang lain ya. Dan itulah yang kita sebut dengan niche ya. Dan niche seperti ini pada kalau dalam bisnis itu kan disebut dengan segmen pasar niche market ya. Kalau dalam diri kita tentu kita internalisasikan dalam konteks personal branding kita, dan juga dalam konteks pelayanan kita mendapatkan kepercayaan dari semua pelanggan kita yang sesuai dengan personal branding kita kan gitu ya. Lalu berikutnya adalah tentu bagus bagi Anda untuk melakukan research ya. Selalu melakukan research, melakukan refleksi, retrospeksi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan ya. Awake dhewe iki ya kudu dikembangke ya, bertumbuh berkembang ya gitu ya. Kita belajar terus, bertumbuh, semakin dewasa semakin bertumbuh. Enggak fosilais. Kalau orang fosilais nanti repot ya. Merasa bahwa apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah diketahui, apa yang sudah yang pengalaman sekian tahun itu dianggapnya yang paling bagus, paling top gitu. Akhirnya fosilais. Akhirnya kita sukanya ngeritik terus, ngeritik orang lain, tidak mau menerima perubahan baru. Nah itu kan kurang baik ya, karena zamannya memang zaman VUCA gitu. VUCA itu volatile, uncertain, ya kan? Oke, ambigu, kompleks kan itu biasa kan. Dan Allah sendiri kan mengajarkan kita bahwa satu kaum kalau nggak mau mengubah dirinya juga nggak akan diubah juga. Itu stagnan itu ya fosilized tadi, ya memfosil. Tentu saya sarankan bagi para mahasiswa, anak muda ini, ayo selalu bertumbuh dan berkembang ya. Gunakanlah berbagai sumber dan media yang saat ini bertebaran ya di mana-mana, dengan delivery yang sangat begitu cepat ya, untuk menjadi bagian daripada referensi kita terus bertumbuh berkembang dan belajar. Tentunya Anda harus memilih dan memilah, dan itulah yang kita sebutkan involve but not dissolve ya. Dengan ketujuh langkah ini paling tidak insya Allah Anda bisa menemukan niche Anda, dan Anda akan terus berkembang, bertumbuh, mendapatkan hasil dari satu keberhasilan ke keberhasilan berikutnya ya. Dari satu keheranan ke keheranan berikutnya ya. Dari satu kesuksesan ke kesuksesan yang berikutnya. Jangan lupa selalu share the glory. Dan jadilah diri Anda pribadi yang mastery ya, pribadi yang tangguh, pribadi yang unshakable, pribadi bintang, tetapi yang berintegritas, pribadi yang mulia, sukses, dan mampu sekali lagi share the glory. Baiklah, terima kasih para mahasiswa sekalian. Semoga Anda sukses semuanya ya dalam program MSIP 5 ini. Salam semangat terus, dan hari ini salam semangat hari lahirnya Pancasila. Jadilah pribadi-pribadi yang mulia ya, juga yang memiliki peri kemanusiaan, berkebinekaan bukan hanya nasional tapi global ya. Memiliki kekuatan persatuan yang bagus dan memiliki kebijaksanaan untuk bergotong royong, untuk memutuskan satu keputusan dengan bijaksana, dengan hikmat ya, dalam satu majelis, dan tentu bisa membangun masyarakat yang adil dan makmur ya, berkesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, persiapkan diri Anda menjadi pribadi yang mastery. MSIP 5 adalah kesempatan yang bagus. Sudah ada yang saya tanda tangan kemarin, sudah ada sekitar 8 mahasiswa yang sudah mau mengikuti program ini. Ikuti dari program mahasiswa yang lain, ikutilah program ini, dan ini akan sangat baik sekali bagi Anda sekalian. Dan kalau saya dulu tidak memiliki kesempatan seperti ini ya, apabila saya memiliki kesempatan seperti ini pasti saya ikut ya. Tapi dalam saya bekerja di perusahaan itu, saya selalu berpikir pada diri saya adalah saya beribadah dan belajar dan dibayar oleh perusahaan, begitu ya. Itulah kenyataannya. Baiklah, selalu sukses, dan
Selamat mengikuti MSI P5 dan selalu berkoordinasi dengan Coach Minto sebagai Kepala Entrepreneurial Learning and Career Center. Dan juga apabila Coach Minto pas tidak ada di kampus, kontak saja atau juga langsung kepada Ibu Kabiro Kerjasama dan Kewirausahaan, Ibu Dr. Andiwi, dan tentu pintu saya terbuka, Anda selalu bisa berkonsultasi dengan saya. Akhir kata, mohon maaf atas kekurangan nyamanan dari apa yang saya sampaikan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.